Ya, tadi yang saya bilang ya, Teh ya, bahwa kita sudah banyak belanja masalah, baik itu melalui riset, melalui dialog ya dengan seluruh stakeholder dan kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan gitu ya, bahwa memang banyak kejadian di Jawa Barat ini yang kemudian apa namanya mengarah gitu pada, mohon maaf saya harus bilang ini gitu ya, sepahit apapun saya harus bilang, rusaknya kognisi manusia Jawa Barat ini karena tontonan yang kemudian di media-media yang kemudian berbasis internet. Kenapa kemudian kami bilang seperti itu, begitu vulgarnya Teh gitu ya. Mohon maaf, lagi-lagi adegan kekerasan gitu ya, adegan seksualitas ya, bahkan dekonstruksi atau pelemahan nilai-nilai ideologi kebudayaan gitu ya. Sehingga kami kalau keliling di 27 kabupaten kota itu ketemu dengan ibu-ibu perempuan gitu ya, penggerak posyandu, melakukan literasi, dibilang, Kang, kenapa televisi sama radio diawasi tapi media itu tidak diawasi? Padahal kami sangat mengkhawatirkan itu gitu ya. Satu itu Teh. Dan ini imbas dari disrupsi informasi yang begitu luar biasa, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya. Lalu kita komparasi Teh, dalam konteks itu kita komparasi di negara-negara lain, bahwa negara-negara lain pun sama mengkhawatirkan bahwa kondisi ini ya. Bahkan di Jerman gitu ya, di Australia gitu, bahkan di beberapa negara Eropa, negara itu hadir untuk mengawasi media yang berbasis internet sehingga melindungi tuh segenap tumpah darah masyarakatnya. Yang kedua, memang kami lembaga negara yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi industri lembaga penyiaran ya, penyiaran. Maka disrupsi teknologi yang kemudian begitu marak gitu ya, begitu pesat gitu ya, yang kemudian Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS itu belum mengakomodir tuh permasalahan-permasalahan konten yang ada di basis internet secara spesifik ya. Siapa yang bertanggung jawab, lembaga mana di negara ini yang bertanggung Ya. jawab atas konten-konten yang ada di media berbasis internet? Belum ada. Yang ada undang-undang pornografi ya, lalu undang-undang ITE misalkan, dan itu adalah delik aduan. Jawa Barat punya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak atas pornografi gitu ya. Kita juga harus mensinkronis tentang itu. Jadi dua hal itu sebenarnya yang kemudian kami harus berpikir, ditambah data Lemhanas yang setiap tahun melakukan riset indeks ketahanan nasional. Itu setiap tahun 2023 itu gatra sosial budaya itu adalah gatra yang paling rendah tuh Teh, indeksnya 2,54, dan kami menengarai salah satu indeks gatra sosial budaya ini rendah diakibatkan karena apa namanya konten-konten yang ada di media berbasis internet. Dan ini relate dengan riset yang kemudian dikumandangkan oleh salah satu platform ya, raksasa di dunia ini, yang bilang bahwa netizen di Asia Tenggara yang paling tanda kutip ya, apa deh, saya saya nggak sanggup ini menyebutkannya, Bahasa ininya kemarin di sosial media itu sangat sangat santun. Nah, ini sangat berisik katanya sangat begitu sangat ya Pak berisik ya. itu Indonesia ya Teh. Nah, itu Oke, oke. dua hal itu Teh yang sebenarnya Oke. kita harus suarakan terus Iya. gitu. Netizen maha benar katanya Pak. Oh, Nah, oh gitu ya. Paling ngeri gitu ya sama jari-jari para ya, netizen ini. Oke, jadi itu yang disoroti mengapa akhirnya betul, dirasakan perlu adanya keadilan. Karena betul. jangan sampai nanti masyarakat juga merasa bahwa oh kalau di TV atau radio itu banyak sensornya. Kalau menonton yang Betul, lebih bebas tidak ada aturan di betul, media digital saja, padahal betul, tidak seperti itu. betul, Maka negara perlu hadir gitu ya betul. Pak ya. Tapi gini Teh, ini Aha. catatan ya, penyiaran berkeadilan ini sesungguhnya kita menyuarakan itu dari tahun 2023, ketika 6 Juni
2023 kita Harsyarda kita deklarasi pada Pak Gubernur sama Pak Gubernur pada waktu itu tentang pengawasan media digital Pasagi itu. Nah itu kan sebenarnya untuk melindungi ya, benteng pertahanan itu ditambahin gitu di Jawa Barat itu untuk melindungi kognisi masyarakat Jawa Barat dari tontonan yang ada di media berbasis internet, kurang lebih seperti itu.